Saya itu dari kecil ya sebenarnya, saya senang banget nonton film-film yang bertema hukum ya. Waktu saya kecil sih yang paling sering saya tonton waktu itu ya, waktu saya mulai SMP atau SMA itu kalau nggak salah tuh LLO. Nah itu film seri Amerika yang menceritakan tentang kehidupan lawyer, court drama gitu-gitu ya. Ya mungkin ya dengan sering nonton gitu ya, terus tiba-tiba tuh kayaknya kok menarik banget gitu pekerjaan lawyer itu ya, meskipun itu pekerjaan lawyer di luar negeri ya, tapi tetap aja saya tuh kepikiran pengen gitu untuk bisa merasakan adrenalinnya gitu pada saat misalnya harus ada di pengadilan gitu ya, presentasikan sebuah perkara gitu-gitu ya. Jadi pada waktu SMA sih saya ngotot sama orang tua saya mau masuk sekolah hukum gitu. Waktu itu belum populer tuh Mbak, jadi waktu saya di tahun 94-95 itu kan untuk masuk sekolah hukum tuh kayaknya masih belum populer gitu ya. Jadi waktu itu orang tua saya cukup menentang gitu, tapi saya ngotot gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya akhirnya bisa masuk UI. Nah, akhirnya begitu saya masuk UI, orang tua saya ya udah akhirnya merestui saya masuk untuk mempelajari hukum ya. Dan begitu keluar dari kuliah ya kebetulan saya langsung dapat beberapa kesempatan yang cukup menarik ya untuk bekerja di law firm hukum yang cukup bagus gitu ya. Salah satunya akhirnya saya cukup lama di sana adalah saya berguru langsung sama Bang Todung Mulya Lubis yang di tahun 2003 itu sangat terkenal, dan law firmnya juga cukup menjadi law firm yang sangat terkenal ya. Pada saat itu kan Bang Todung kan merepresent Times ya kalau nggak salah lawan Soeharto, jadi dia emang lagi boomingnya, dan saya bersyukur banget gitu ya di tahun itu saya bisa masuk situ, dan saya banyak sekali belajar bagaimana menjadi lawyer yang baik di kantor hukum Bang Todung itu. Ya manusia kan berproses dalam hakikatnya, apalagi saya kan wanita ya dengan keluarga ya. Tentu saja berkarir itu kadang-kadang kan juga harus kodrat utamanya adalah sebagai wanita gitu ya. Jadi ini kenapa saya agak sedikit ngomong gini, karena itu menceritakan kenapa saya dari LSM yang sudah 8 tahun dan sebenarnya saya bagus gitu ya berkarir di sana. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan bikin law firm sendiri gitu ya. Karena mungkin saya butuh waktu itu kan tracknya cepat sekali gitu di LSM itu kelihatan sekali tracknya tuh terlalu cepat gitu loh untuk saya untuk bisa menuju ke atas, dan at that time mungkin saya kan masih 31-32 ya. Mungkin ya saya belum ready aja gitu ya secara mentally, that's why mungkin dan saya juga masih berpikir bahwa saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak, jadi masih belum mateng lah saat itu ya. That's why saya keluar, saya bikin kantor sendiri. Saya bikin kantor sendiri 5 tahun, cukup bagus. Kita banyak menangani cross border disputes. Karena waktu itu saya juga pengalaman untuk membantu Bang Mulya dan Bu Leli di bidang perceraian. Dulu waktu itu kan saya membantu yang untuk urusan perceraiannya Pak Bambang sama Ibu Halimah kan ya. Jadi saya juga pas begitu saya keluar, jadi saya cukup dikenal sebagai lawyer yang cukup familiar dan cukup mampu gitu untuk menangani perkara-perkara dispute perkawinan, perceraian yang complicated gitu Mbak. Yang complicated itu maksudnya yang kayak berbeda negara gitu kan, jadi ada dua hukum yang berbeda gitu-gitu. Terus atau yang royal divorce yang orang-orang yang ternama lah gitu ya. Jadi pas saya bikin law firm sendiri itu ya saya nggak fokuskan ke sana secara niat ya, tapi akhirnya banyak gitu yang lari ke saya untuk masalah itu. Jadi dalam 5 tahun itu selain saya menangani commercial dispute, saya juga menangani family dispute yang sifatnya cross border gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba saya mendapatkan tawaran ya, setelah saya punya anak, saya dapat tawaran untuk menjadi partner di dispute resolutions di Marcus & Partner. Tawaran itu datangnya langsung dari Singapura. Nah, kenapa dari Singapura? Sebelumnya saya banyak bekerja dengan law firm Singapura tersebut gitu ya. Selama di LSM, selama saya udah punya kantor sendiri, saya banyak gitu join collaborations untuk ngerjain suatu perkara yang kayak parallel proceedings gitu dengan law firm Singapura ini. Nah, law firm Singapura ini mempunyai afiliasi dengan Marcus & Partners. Jadi dia menaruh saya di situ sebagai partner dispute resolution gitu. That's why di 2016 kalau nggak salah ya,
saya mengambil kesempatan itu karena memang kalau dilihat dari perjalanan saya dari awal, saya tuh tertarik untuk yang sifatnya cross border gitu. Bukan saya nggak tertarik yang sifatnya lokal-lokal aja ya, tapi maksudnya kayaknya saya cukup banyak menangani yang cross border, yang antar lintas negara dispute, dan saya merasa oh itu menarik gitu, saya pengen lebih fokus ke situ gitu. Jadi dengan saya menerima ini, harapan saya adalah menjadi partner di Makassar Partner ini, harapan saya adalah kan saya akan banyak menangani perkara-perkara yang international dispute karena kan saya dari mereka punya afiliasi dari Singapura. Dan memang benar, di sana memang saya akhirnya banyak sekali. Saya terima kasih sekali ya sama Pak Yusuf Markas yang memberikan saya kesempatan ya untuk bekerja di sana. Itu kan partner, saya ditempatkan saya sebagai dispute resolution partner. Saya sangat berterima kasih sekali ya terhadap beliau membuka pintu buat saya untuk bisa jadi partner di sana gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saya mendapatkan tawaran di kantor ini. Kemudian kantor ini kan memang sudah resmi berafiliasi dengan asing ya, dengan Ashers, jadi OSP and Ashers gitu ya. Jadi ya memang suatu kenaikan aja gitu buat saya karena ini sesuatu yang sebenarnya saya udah inginkan sejak lama gitu untuk bisa menjadi bagian dari international law firm, dan ini sudah terjadi gitu sekarang. Jadi ya prosesnya ya seperti itu gitu. Di Untung Surya saya sejak 2017 tuh banyak menangani commercial dispute. Di sini kan banyak mengenai construction. Jadi memang selain dispute resolution, di sini kita kan yang kuat di OSP itu kan ada project gitu ya. Project itu kan relate sama construction, finance dan segala macam. Kebetulan kita sebagai dispute resolutionnya juga akhirnya banyak menangani perkara-perkara yang sifatnya contractual dispute gitu ya, terkait dengan construction dispute. Banyak juga menangani yang sifatnya sebenarnya di sini saya juga nanganin family law juga sih akhirnya. Karena akhirnya yang ikut aja gitu ya, cross border juga gitu. Tapi kebanyakan sih construction, oil and gas gitu ya, finance gitu. Jadi loan agreement, breach of contract, PKPU juga, bankruptcy juga kita nanganin di sini gitu. Banyak sih yang intinya yang commercial dispute gitu. Sebenarnya milestone karir saya itu memang salah satu yang paling saya ingat adalah pada saat saya menangani perkara di Luis Santosa Maulana tahun 2008-2009. Itu saya menangani perkara yang kliennya adalah perusahaan Malaysia melawan perusahaan Indonesia yang sangat raksasa lah gitu ya. Jadi itu cukup high profile case. Disitulah saya merasa saya naik kelas gitu. Jadi dari menangani kasus yang biasa-biasa aja, kemudian saya diberi kepercayaan untuk menangani kasus high profile case. Dan di situ saya juga ternyata bisa menjadi kepercayaan klien, terus kemudian kantor juga sangat percaya sama saya, terus itu ada beberapa kasus paralel yang nggak cuma satu. Itu juga saya tangani dan kebetulan sukses gitu ya dalam beberapa hal. Terus di situ juga saya juga pertama kali terlibat dalam arbitrase internasional di Singapura, di SIAK ya. Terus saya juga jadi bisa bekerja sama dengan lawyer asing, lawyer Singapura, lawyer Malaysia dan lawyer Inggris ya kan. Terus kemudian saya bisa kerja bareng sama lawyer kalau di Inggris itu lawyer yang paling senior kan namanya Queen's Counsel ya. Di situ saya bisa dapat kepercayaan juga untuk bisa berdiskusi dengan Queen's Counsel. Itu buat saya suatu hal yang nggak terlupakan karena itu kayak sejak itu ya kita merasa ada kenaikan kelas gitu terhadap kemampuan kita. Terus itu sih yang paling saya ingat gitu. Nah abis itu sih saya banyak menangani perkara-perkara yang sifatnya internasional, tapi terus setiap perkara juga pasti ada uniknya gitu loh. Pasti ada sesuatu yang drama-dramanya di setiap perkara yang beda-beda dan buat saya itu menarik gitu. Tapi yang paling menarik adalah yang di 2008 itu, yang akhirnya itu perkara panjang sekali sampai saya akhirnya bikin kantor sendiri pun saya masih juga menangani gitu kan. Karena mungkin kliennya juga seneng sama saya, jadi pengen saya untuk tetap menangani meskipun saya sudah keluar dari Luis Santosa Maulana. Jadi buat saya itu saya seneng gitu, saya menjadi kepercayaan klien, terus juga kemudian saya sukses. Terus satu lagi saya belajar berkoordinasi dengan law firm lain gitu ya, karena di perkara itu bukan cuma law firm kita aja yang menangani di mana saya kerja, tapi banyak dengan kantor lain, dengan senior. Jadi saya disitulah sejak itulah saya jadi dikenal sebagai orang yang bisa mengkoordinasikan lawyer untuk suatu perkara besar. Terus juga dikenal sebagai strategis.
Jadi nggak hanya lawyer dispute resolution tapi strategis, orang yang menstrategikan sesuatu gitu. Nah di sini pun saya sebenarnya posisi saya itu partner di strategic advisory. Jadi strategic advisory itu nggak cuma dispute resolution tapi juga ada employment, ada kepailitan juga, itu masuk juga di saya. Jadi saya akhirnya profesi saya jadi sedikit agak lebih beda gitu. Jadi nggak hanya dispute resolution tapi juga strategis di sini, dan di sini saya partner strategic advisory gitu. Karena itu gitu loh. Jadi cikal bakalnya itu. Jadi saya itu sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Perempuan itu sebenarnya ya Mbak, kalau yang saya pelajarin itu sebenarnya dia punya nilai yang sangat berbeda ya, memberikan nuansa yang berbeda gitu dengan laki-laki di bidang hukum. Bukan lebih kuat sebenarnya, tapi ada kemampuan yang dimiliki oleh wanita itu yang bisa sangat membantu sebenarnya Mbak untuk di bidang hukum. Wanita itu kan punya intuisi yang tajam, ya kan. Kadang juga kita lebih manis dalam bertutur kata gitu ya. Kadang-kadang cara penyampaiannya tuh ya Mbak ya, kalau di suatu meeting atau di suatu sidang gitu sama nih intinya, tapi kalau yang menyampaikan wanita dengan caranya dia, dengan persuasifnya dia, itu kadang itu adalah nilai lebih Mbak, yang menurut saya itu wanita tuh harus menyadari gitu ya, bahwa di bidang hukum ini wanita tuh mempunyai potensi yang sangat bagus gitu dan sangat membantu sekali gitu, dan menurut saya kalau mereka takut gitu ya misalnya bersaing dengan laki-laki, menurut saya nggak perlu takut karena masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan bisa saling melengkapi kalau menurut saya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa membuat gitu ya perempuan Indonesia tuh nggak perlu takut gitu untuk berkarir di bidang hukum, terutama di bidang litigasi ya. Soalnya kalau saya lihat litigasi memang banyak ya perempuan-perempuan, tapi lebih banyak laki-laki gitu karena stigmanya yang berlaku tuh kayaknya kalau litigasi kan berantem gitu ya di pengadilan, jadi lebih baik laki-laki gitu, jadi lebih kuat, padahal sebenarnya enggak gitu. Kekuatannya itu nggak harus ngotot-ngototan, keras-kerasan gitu, kadang-kadang dengan cara wanita, caranya sendiri gitu dia bisa gitu dan dia mampu gitu loh, dan itu yang bisa saya buktikan sendiri dalam proses perjalanan saya sebagai lawyer ya. Memang saya tuh wanita di antara laki-laki yang mau jadi litigasi, tapi at the end of the day kita punya caranya sendiri gitu untuk bisa menangani suatu perkara yang nggak kalah sama laki-laki gitu, meskipun mungkin caranya berbeda gitu.